Kali ini kita melanjutkan apa yang terjadi di part 2, di mana saat ini Ed Troyvan benar-benar terkejut ketika mendengar Theo kalau dia bilang dia ingin sesuatu seperti Istana Camellia. Mendengar itu, Ed Troyvan kemudian mengumpat, dasar bocah tengik. Namun Wolfgang berpendapat dalam hatinya, gilanya mengusulkan persetujuan dengan kepala klan. Bajingan Half-Blood ini tidak tahu diri. Persetujuan dilakukan dengan anggapan bahwa kedua belah pihak memiliki status yang setara. Sifat arogannya ini akan menjadi malapetaka baginya. Namun kali ini Wolfgang dibuat terkejut ketika mendengar Kyle Ragnar menyetujui proposal yang diajukan oleh Theo. Di mana Kyle kemudian berucap, baiklah, kalau kau ingin menjadi penerus, setidaknya kau harus cerdas ini. Apakah kau keberatan, Sky Dragon? Tanya Kyle sambil tersenyum. Kali ini dari kejauhan, Ed Troyvan menunduk lalu berkata, semua yang ada di Ragnar adalah milik Anda, tuanku. Bagaimana mungkin saya berani memberikan komentar atas keputusan Anda? Mendengar jawaban dari Ed Troyvan, Kyle kemudian berucap, bagus, kalau begitu langsung siapkan panggungnya. Aku akan menguji Theo Ragnar sekarang juga di sini. Singkat cerita, tes dari Kyle Ragnar yang berupa single strike pada akhirnya dimulai. Di sana tidak ada yang menonton, namun diawasi oleh beberapa elit dari klan Ragnar. Kali ini Ed Troyvan kemudian berkata dalam hati, sialan, perangkap yang kusiapkan untuk Theo malah berubah menjadi panggung untuk meningkatkan harga dirinya. Namun aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Sekalipun bocah tengik itu sekarang telah menjadi kuat, tidak mungkin dia bisa menahan satu serangan dari kepala klan. Sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh high rank swordman. Theo akan mati di sini. Ya, dia harus mati di sini. Namun kali ini Theo tahu apa yang dipikirkan oleh Ed Troyvan. Dan dia berbisik dalam hati. Aku yakin itu yang saat ini dia pikirkan. Sayangnya untukmu, itu tidak akan terjadi berkat hadiah tutorial yang kudapatkan. Namun di sini terjadi sesuatu hal yang menurut Kyle Ragnar itu aneh. Apa kau meminum eliksir sewaktu aku tidak melihatnya? Tidak, bahkan sekalipun iya, perubahan besar seperti itu, ya tidak penting bagiku untuk tahu caramu menjadi jauh lebih kuat. Pada akhirnya kau juga tetaplah anakku sendiri. Jadi, apa kau sudah siap? Ucap dari Kyle Ragnar. Mendengar ucapan dari pemimpin klan, kali ini Theo kemudian berkata dalam hati. Intuisinya sungguh tajam. Bahkan, Nine Dragon sendiri tidak menyadarinya. Lalu, dengan mengunuskan pedang, kali ini Theo berucap, ya, saya siap, kepala klan. Kyle Ragnar kemudian mengunuskan pedangnya dan berkata, biasanya aku akan menggunakan Great Sword. Tapi karena kau masih belum tahu cara menggunakan mana, aku akan menggunakan pedang besi karatan ini. Apa ada yang keberatan? Ya, di sana keempat orang dewan di sana kemudian berteriak bersama-sama. Tentu saja tidak, tuanku. Ketika semua sudah siap, lalu terlihat aura merah darah yang menyelimuti tubuh dari Kyle Ragnar. Dan dia berkata, baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Di mana cahaya terang bersinar layaknya sebuah bintang yang berada di ujung pedang dari Kyle Ragnar. Melihat aura yang benar-benar mengintimidasi, saat ini Theo benar-benar merasakan ketakutan yang luar biasa. Sungguh mengeluarkan pressure sebesar ini hanya dari semangat pertarungannya saja. Aku kagum kalau kau masih bisa berdiri. Namun Theo kemudian berbisik dalam hatinya, ya tentu saja. Status Strange milikku bertambah hingga 3 kali lipat. Hadiah yang kuterima dari penyelesaian tutorial Experience Elixir. Ya, menggunakannya memberiku peningkatan level sebanyak 5 level. Dan aku mengalokasikan semua status itu ke Strange. Ya, dengan ini lega rasanya meninggalkan dunia orang biasa dan memasuki dunia orang luar biasa. Dan dengan kekuatan sebesar ini, aku tentu bisa menahan satu serangan dari ayah. Lalu terlihat kali ini Kyle Ragnar mulai mengayunkan pedangnya dan sebuah single strike dia lancarkan. Di mana sebuah tebasan yang benar-benar lurus mengarah tepat menuju Theo.
cahaya merah terang layaknya bintang yang jatuh. Theo, dia bisa melihat serangan itu. Lalu sebuah ledakan layaknya meteor yang jatuh dari langit menimpa Theo dan ledakan besar pun terjadi. Theo Ragnar kali ini dia masih bisa berdiri tepat di depan sang ayah dan dia tidak sadarkan diri. Melihat sang anak berhasil menangkis serangannya, Kyle Ragnar kemudian tertawa licik. Ya, sudah lama semenjak aku menemukan putra yang berguna. Walau pedang Theo hancur, dirinya pingsan sambil berdiri, tetapi Theo berhasil menahan satu single strike dari Kyle Ragnar dan membuat semua orang di sana terkejut. Di mana Theo Ragnar berarti telah membuktikan dirinya tidak bersalah melalui tindakannya dan pengadilan sudah berakhir. Selang beberapa saat berlalu, kali ini Theo dibawa menuju ke sebuah tempat untuk beristirahat. Theo pun siuman dan bertanya dirinya ada di mana. Tiba-tiba sang ibu muncul dan berucap, "Akhirnya kau bangun juga putraku tercinta. Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku begitu aku mendengar kamu telah diserang oleh pedang kepala klan? Bagaimana tanganmu? Apa kamu terluka? Tolong coba gerakan bahumu. Aku perlu cepat memanggil tabib kalau bahumu tergeser atau rusak." Namun kali ini Theo berucap, "Aku tak apa-apa ibu, tolong tenanglah. Tapi aku ini di mana?" Lalu secara mengejutkan datanglah Demon Dragon. Dia berucap atas perintah dari kepala klan yang sekarang telah menjadi mantan nyonya Istana Camellia, Axion dan Direktur Intelijen semuanya telah diusir. Mendengar hal itu, Theo pun terkejut. Apa itu artinya? Ya, benar, ucap Demon. Kau berada di Istana Camellia, di mana skenario baru telah terbuka. Skenario quest pertama yaitu jalan menuju ahli waris, ambil alih Istana Camellia dan temukan rahasia di baliknya. Sementara itu, kegaduhan terjadi di depan pintu luar Istana Camellia. Aimil kemudian berteriak, "Kenapa aku nyonya sah dari istana ini diusir paksa dari istanaku sendiri?" Para pembantu di sana kemudian meminta, "Nyonya Aimil, tolong tenangkan dirimu. Kami memohon agar kau tenang." Namun tidak dengan Ed Troivan. Dia kemudian dengan raut mata yang menunjukkan intimidasi dan rasa ingin membunuh lalu berucap kepada Axion, "Axion, kau harus membunuh Theo Ragnar." Axion kemudian, "Iya paman, aku berencana untuk mengambil lengannya dalam upacara awakening nanti." Namun mendengar hal itu, Ed Troivan kemudian berucap, "Tidak, aku butuh kepalanya. Kau harus ambil kepala anak itu," ucap Ed Troivan dengan raut mata yang benar-benar marah. Lalu singkat waktu telah berlalu, sore hari di Istana Camellia. Kali ini terlihat Theo kemudian berbisik dalam hatinya, "Semuanya terjadi ke arah yang berada di luar rencanaku. Tapi ini hasilnya sungguh jauh lebih baik. Aku berhasil mendapatkan Istana Camellia tanpa menggunakan kartu draftku. Ditambah lagi aku mendapatkan kepemilikan kedua yaitu inventory. Sebuah tempat di mana Theo bisa mengambil sesuka hati benda yang dia taruh. Kali ini dia mengambil sebuah apel dan memakannya. Dia pun berkata, entah bagaimana bisa hal seperti itu terjadi, tapi ini pasti akan berguna. Lalu Blue Key ini, sebuah kunci yang bisa membuka apa saja termasuk dungeon. Ya, di mana kunci ini pasti mengarah dan berhubungan dengan tempat satu ini, di mana di sana terdapat sebuah pintu yang kemungkinan besar itu adalah ruang biru yang bersinar ketika Theo melihat menuju Istana Camellia. Dengan indikator biru di depan pintu itu, terlihat Theo mengeluarkan blue key-nya lalu memasukkannya. Lalu pintu itu terbuka. Namun hal ini membuat Theo benar-benar terkejut, di mana di dalam Istana Camellia ternyata terdapat sebuah dungeon. Lalu sebuah notifikasi pun muncul dan berkata, "Anda telah menemukan dungeon untuk pertama kalinya. Experience yang Anda dapatkan dalamnya akan bertambah 2 kali lipat sebagai hadiahnya." Kali ini Theo tersenyum dan berbisik, "Gua di dalam ruang Istana Camellia, ini pasti semacam quest lagi. Ya apapun itu, aku akan menyelesaikannya. Aku tidak boleh ketinggalan experience 2 kali lipat ini. Dan oh ya, sebaiknya aku tidak masuk dengan tangan kosong."
Lalu terlihat kali ini Theo memasukkan beberapa pedang di dalam sana. Inventorinya full dengan beberapa item equipment yang benar-benar berguna. Lalu terlihat Theo kali ini membawa sebuah perisai dan pedang di tangan kanan, lalu berkata, "Baiklah, ayo kita coba." Gua itu sangatlah luas dan sangatlah dalam. Lalu terlihat angin benar-benar berhembus kencang di sana. Hal ini tentu membuat Theo terkejut. Terlebih lagi di sana muncul seekor serigala, dan di mana serigala itu cukup besar. Bahkan bisa dibilang cukup dianggap sebagai demonic beast. Namun serigala itu kemudian dengan secepat kilat menyerang Theo. Dia pun kemudian mengangkat perisainya dan berhasil menahan rahang dari serigala itu. Kali ini Theo tahu kalau serigala itu cukup kuat dan mencoba akan melakukan counter attack dengan serangan dari arah samping. Namun terlihat serigala itu menghindarinya dan serangan Theo mengenai tempat yang kosong. Serigala itu mundur lalu dia mencoba untuk menerkam Theo kembali. Dan Theo menggunakan pedangnya untuk melawan balik. Sebuah benturan antara taring dan pedang benar-benar terjadi. Di sini Theo tahu kalau kulitnya sangat tebal dan dia juga cukup cepat. Di mana serangan yang setengah-setengah tidak akan cukup untuk melukainya. Bahkan dia bukan serigala biasa dan itu sudah pasti. Dia mungkin sekuat demonic beast dari Demon Sea di luar tembok selatan. Hanya itu yang bisa menjelaskan kekuatannya ini. Dia akan menjadi lawan yang sulit. Ya, dan itu benar. Kali ini serigala itu mencoba untuk menyerang Theo menggunakan kaki kanannya. Lalu Theo kemudian melesat dan mencoba memikirkan sesuatu. Seandainya saja aku bisa menirukan sinar cahaya yang aku lihat sewaktu menahan serangan ayah. Sebuah lengkungan putih murni yang indah dan cantik itu. Tanpa pikir panjang, Theo pun mencoba mengeluarkan single strike layaknya sang ayah. Namun hal itu tentu saja, ya tentu menirukan serangannya itu tidak akan mudah. Satu tebasan secara singkat untuk mengatakan satu tebasan untuk membawa satu kematian. Dan kalau kunci melakukannya adalah dengan menaruh seluruh tenagaku dalam satu tebasan pedang. Aku akan mengasah kemampuan pedangku dan rahasia yang memanfaatkan kecepatan yang telah diajarkan Evelyn kepadaku. Lalu kali ini Theo kemudian melepaskan perisainya dan berfokus dengan serangan. Kemudian dia melompat dengan sangat cepat lalu menusuknya tepat di salah satu mata serigala itu. Seketika sang serigala kemudian berteriak sebab mata kirinya telah buta. Melihat hal ini, Theo pun tersenyum dengan gembira. Bagus, aku bisa melakukan ini. Lalu kemudian dia menerjang ke serigala itu dengan segenap kekuatannya. Yap, singkat waktu 2 bulan kemudian, tepatnya kita dibawa menuju lapangan latihan nomor 4. Seorang kadet kemudian bertanya kepada Sybil, semakin banyak orang yang datang ke sini. Ya, kalau begini sebaiknya kita berganti tempat latihan, ucap dari Sybil. Sekarang setelah semua orang tahu bahwa kepala klan mengajarkan satu serangan kepada tuan muda Theo, semakin banyak juga orang yang ingin berlatih dengannya. Lalu terlihat seorang bangsawan datang dari arah belakang Sybil dan berteriak, "Hai kau di sana, si tukang malas-malasan. Kapankah si hebat tuan mudamu itu datang? Sudah 2 bulan ini kemana dia pergi? Aku kira dia tidak pernah tidak latihan." Di mana bangsawan itu merupakan Henry Morris, apprentice swordman dari istana Plum Blossom. Sepertinya si pengecut itu melarikan diri setelah cerita bohong itu tersebar luas. Mungkin saja ini semua omong kosong karena dia memenangkan pengadilannya, karena tidak ada saksi matanya dan dia pasti melebih-lebihkan cerita. Dan kabar bahwa dia menghancurkan Sky Dragon Society pasti juga bohong. Mendengarkan ucapan ini, Sybil pun marah. Lalu dengan segenap kekuatan dia meninju muka dari Henry Morris. Henry pun kemudian terlempar dan pengawalnya kemudian berteriak, "Sybil, beraninya murid buangan seperti kau." Lalu ketika hal itu terjadi, beberapa orang kadet di sana menunjukkan aura intimidasi untuk membunuh. Kali ini Sybil benar-benar marah. "Dasar jelek, kalian ini tidak ada apa-apanya dibandingkan tuan muda." Lalu salah satu kadet di sana berpendapat, "Sybil, dengan wajah seperti itu tidak harusnya kau menghina penampilan orang lain." Sybil lalu berkata, "Terserahlah, aku tak pernah suka bagaimana para bajingan ini terus datang dan membuat onar. Tapi sekarang mereka berani untuk menghardik tuan muda Theo.
keluarkan pedang kalian dan ini adalah perang. Seketika sang musuh pun juga mengeluarkan pedangnya dan berteriak. Para bajingan buangan ini pasti mencari mati. Namun di tengah sebuah konflik terjadi suatu hal yang aneh. Pedang Sybil dan salah satu anak itu membeku dan semuanya ikut juga membeku. Lalu seseorang dengan rambut biru berdiri di tengah mereka dan mereka semua terkejut. Sejak kapan Rai Ragnar ada di sini? Di mana wanita itu adalah Rai Ragnar, salah satu dari Four Horn of the North. Tidak hanya Rai Ragnar, lalu terlihat seseorang kuat datang. Kok kalian tega tidak mengajak aku bersenang-senang? Di mana dia adalah Four Horn of the North lainnya yang memiliki julukan beruang hitam, yaitu Hulkus Lanke. Semua kader di sana terkejut. Bahkan Lanke juga ada di sini. Dua personil dari Four Horn. Terlihat Lanke pun bingung. Hah? Ternyata cuma kalian ya? Di mana Luster Tiger? Kau Tulia, aku bilang Luster Tiger, kepala dari lapangan latihan ini. Aku datang kemari untuk bertarung melawan Theo Ragnar, ucap Lanke dengan sangat semangat. Sementara itu kali ini kita dibawa menuju ke Theo. Theo kali ini masih berada di dalam gua. Ya, di sana dia benar-benar kelelahan. Di mana pedangnya benar-benar hancur. Namun apa yang terjadi? Dia telah naik level. Naik level dan terus naik level. Di mana dia telah berhasil mengalahkan 170 Demonic Beast. Demonic Beast di dalam dungeon itu hanya tersisa satu. Ya, Theo terlihat duduk dengan tenang di atas mayat para serigala yang ada di sana. Sebuah botol potion berwarna merah dibuka oleh Theo Ragnar. Kemudian dia meneguknya. Lalu dia berkata, aku nyaris mati beberapa kali, tapi item ini telah menyelamatkanku. Di mana itu adalah item yang bernama Beginner Healing Potion, yang bertipe konsumsi dan memulihkan health point sebesar 10. Memang agak sulit di awal, tapi begitu aku naik level, semuanya jadi lebih mudah. Tapi waktu berjalan dengan cepat ternyata sudah 2 bulan. Dan lalu tersisa satu Demonic Beast di dungeon ini. Dan itu artinya dia adalah bos di tempat ini. Theo berhasil masuki lantai kelima. Dia kemudian menaiki tangga. Dia berucap, barang ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Di mana itu adalah pedang yang telah patah. Lalu Theo mengambil satu pedang dari dalam inventory. Dan dia cuma itu satu-satunya yang dia miliki. Di mana pedang itu adalah pedang seremonial yang dia dapatkan dulu dari ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Bagi Theo, di kehidupanku sebelumnya, hubungan kami berdua cukup retak bahkan hingga upacara awakening. Jadi aku hanya menyimpannya di kamarku dan membiarkannya karatan. Namun setelah kulihat dari dekat, ternyata pedang ini cukup bagus karena menggunakan White Snow Steel. Theo kemudian hanya terdiam sembari mengingat ke masa lalunya. Kala itu sang ibu berteriak, selamat ulang tahun anakku. Aku sudah menantikan sampai tengah malam untuk memberi hadiah. Namun apa yang dilakukan oleh Theo? Dia berteriak sembari berkata upacara awakening sudah dekat. Aku tidak punya waktu untuk ulang tahun semacam ini. Kau harusnya saling mengerti. Kalau perlengkapan yang bagus itu tidak bisa memperbaiki kemampuan seseorang, tolong pergi. Dimana di masa lalu kali itu Theo benar-benar tidak selaras dengan ibunya karena dia adalah keturunan dungu dari klan Ragnar. Namun bagi Theo kali ini, apapun itu, dia telah bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahannya. Dimana notifikasi window pun muncul dan memperingatkan Theo kalau dia telah masuk ke ruangan bos dan Demonic Beast yang kuat akan muncul. Theo kali ini terkejut. Di mana di sana bukanlah serigala, namun bos dari dungeon ini adalah seekor naga. Theo sekali lagi memperhatikan. Tidak, untungnya dia cuma seekor drake. Ya, konon Ragnar itu merupakan keturunan para naga dan bos terakhir quest ini adalah ras naga. Apa ini cuma kebetulan? Dan aku tidak tahu. Tapi hal yang pasti adalah bahwa aku perlu mengalahkan monster ini untuk menyelesaikan quest itu. Melihat sang drake hanya terdiam saja sambil tidur, kali ini Theo mulai menghunuskan pedangnya.
Namun terjadi keraguan di dalam hati. Tapi apa aku bisa menang? Dia masih bagian dari ras naga. Aku akan mencoba single flash. Aku sudah melatihnya melawan para serigala itu. Memang belum setara dengan Dragon Flash milik ayah. Tapi kalau aku memanfaatkan Dragon Heartku sampai maksimal, maka aku pasti bisa melakukannya. Dan benar saja, dengan kuda-kuda yang telah dia kuatkan, pedang yang terhunus dan mana keluar dari tubuhnya, dia kemudian melesat dengan sangat cepat menuju naga itu. Namun ketika hal itu terjadi, mata sang naga terbuka dan sebuah tikaman terjadi. Darah yang sangat banyak pun terlihat muncrat, di mana itu berasal dari salah satu mata sang naga. Dan serangan Theo pun berhasil. Namun tidak hanya di sini, sang naga yang marah kemudian menggunakan ekornya untuk menyerang Theo. Dan Theo berhasil untuk menghindarinya. Dalam hatinya dia berkata, "Aku mengharapkan bahwa serangan itu bisa menembus ke otaknya. Tapi sepertinya seranganku tidak terlalu dalam. Tapi aku sudah melihat kemungkinannya." Ya, naga itu benar-benar marah. Lalu dia berteriak ke arah Theo. Theo kemudian dengan erat memegang pedang pemberian sang ibu. Lalu melancarkan sebuah teknik rahasia, yaitu gesture footwork. Dengan serangan ini, kali ini Theo dia yakin kalau dia bisa menang. Dan kalau dia bisa mengalihkan perhatiannya dengan serangan biasa, lalu dia mungkin bisa akan menemukan titik lemahnya. Sebelum hal itu terjadi, kali ini sang naga benar-benar marah dan mengeluarkan sebuah teknik, yaitu bernama Fear atau ketakutan, di mana Fear dari Laser Drag telah mendominasi tempat pertarungan ini, yaitu efeknya adalah menyebabkan pengurangan kecepatan gerakan sebesar 10%. Kali ini Theo benar-benar tak bergeming dan tubuhnya sangat lambat untuk digerakkan. Dan naasnya sebuah serangan dari salah satu cakar naga mengarah ke tubuhnya dan dia berhasil menahannya dengan pedang itu. Sebuah benturan keras terjadi, Theo terlempar dan dia terbentur ke dinding. Darah keluar dari wajahnya dan dia berucap, "Pantas saja, dia seorang bos. Aku tidak boleh membiarkan pertarungan ini berjalan lama. Aku perlu mengincar titik lemahnya." Melihat Theo yang tak berdaya, naga itu kemudian melompat ke arah Theo dengan sangat marah. Taringnya benar-benar sangat tajam. Namun Theo matanya tak bergeming. Dengan sorot mata yang tajam, dia menganalisa titik lemah dari naga itu. Di mana titik lemah dari seekor naga biasanya adalah sisik terbalik yang biasanya berada di dadanya. Kemudian dengan secepat kilat pedang Theo mengarah ke sisik itu dan benar saja terjadi. Sisik itu pun hancur dan pedang Theo pada akhirnya menembus dada dari naga tersebut. Theo lalu mengeluarkan kekuatannya dengan sangatlah banyak dan membuat naga itu berteriak kesakitan. Senyum kemenangan dari Theo pun muncul di wajahnya, namun tidak dengan naga tersebut. Naga itu masih bisa berdiri. Dia marah dan mengeluarkan aura intimidasi yang benar-benar kuat, sehingga kali ini Theo dibuat benar-benar terpojok. Namun sayang, adegan pun dibawa berpindah menuju ruang latihan nomor keempat. Terlihat di sana Lanke dan Rai Ragnar melakukan adu mulut. Lanke dengan bersemangat kemudian berkata, "Theo Ragnar harus melawanku terlebih dahulu." Namun Rai Ragnar menghadapinya dengan sangat tenang sambil berkata, "Yang kalah harus mengalah." Di sini Lanke tidak terima. Itu sudah 3 tahun lalu, kemampuanku sudah jauh berkembang. 3 tahun sudah lebih dari cukup untuk mengurangi jarak. Mendengar ucapan Lanke, Rai Ragnar kemudian menatapnya tajam sambil mengumpat, "Dasar pecundang." Di sini Lanke sangatlah marah. Dia pun menghunuskan pedangnya sembari berteriak, "Baiklah, mari kita duel lagi. Yang menang berhak melawan Theo Ragnar." Pedang Lanke kemudian dia ayunkan. Namun dengan sangat tenang, Rai Ragnar menahannya dengan sebuah pedang yang sangat tipis. Hal itu benar-benar membuat semua kadet yang ada di sana tidak percaya. Apa yang terjadi? Ya, aku tidak tahu, tapi aku sungguh sangat takut. Duel terus berlanjut, namun terlihat seseorang datang dan menghentikan pedang dari kedua anak itu. Yap, dia adalah Remington. Remington kemudian berkata, "Kalau kalian mau berkelahi, lakukan di tempat lain. Ini adalah wilayah Tuan Muda Theo.
Aku tidak akan membiarkan kalian mengacau selagi Master tidak ada di sini. Seketika Lanke menjadi makin bersemangat. Oh Remy, timing yang pas, aku juga ingin melawanmu. Remington lalu membalas, Hulkus, apa kau tidak mendengar ucapanku barusan? Dan dalam sekejap suasana berubah. Aura membunuh kali ini menjalar menuju ke seluruh lapangan tersebut. Remington benar-benar tidak menyangka ketika orang di sana sangat ketakutan. Remington bertanya dalam hatinya, nafsu membunuh apa ini? Lalu ketiganya melihat ke satu titik dan di sana terdapat Theo Ragnar muncul dengan aura membunuh yang luar biasa. Dalam hati Remington dia berbisik, tekanan yang kuat ini, apa yang terjadi saat latihan tertutupnya? Remington yang terkejut, Ray Ragnar dengan sikapnya yang dingin dan juga Hulkus dengan semangatnya yang membara. Lalu Theo dengan sebuah skill yaitu Laser Dragfear yang menutupi area ini yang mencoba untuk mendominasi keadaan. Alasan mengapa dari Theo bisa menggunakan kemampuan dari Laser Drag adalah kita dibawa menuju ke flashback sebelum semua ini terjadi. Setelah sisik terbaliknya ditusuk oleh Theo, naga itu sangatlah marah. Namun ketika marahnya mulai menjadi, justru itu adalah nafas terakhirnya, di mana sang naga kemudian ambruk. Lalu Theo berdiri tepat di atas mayat naga itu. Notifikasi pun muncul dan berkata, selamat, Anda telah berhasil mengalahkan Dragon Laser Drag. Theo kemudian berkata, dia tiba-tiba saja menggila begitu ketika aku menyentuh sisik terbaliknya. Aku kira sudah habis riwayatku. Ya, untungnya dia lama-lama membuat dirinya sendiri kewalahan. Sisiknya itu memang titik lemahnya. Selain itu, notifikasi juga berkata kalau Anda telah mendapatkan Laser Drag Tooth dan juga Laser Drag Claw. Dan hal ini tentu membuat Theo sangatlah kaget. Kedua item itu adalah material enchantment untuk senjata. Ya, sebaiknya aku gunakan ini untuk memperbaiki pedangku, ucap Theo. Apalagi pedang ini kudapatkan dari ibu. Bertarung melawan Laser Drag sungguh telah merusaknya. Selain itu, notifikasi lain pun muncul yang mana berkata Anda telah mendapatkan skill Laser Drag Fear. Dan hal ini membuat Theo sangatlah kaget. Laser Drag Fear adalah sebuah skill rank D yang mampu mengeluarkan efek yaitu Killing Intense yang mampu membuat orang di sekitar bingung dan membuat takut target yang jauh lebih lemah daripada penggunanya. Seketika Theo pun sangatlah senang. Dragon Killing Intense, tapi aku dengar hanya mereka yang terpilih saja yang bisa menggunakannya. Tak kusangka aku akan mendapatkan kesempatan ini. Tidak, walaupun begitu aku tidak yakin skill ini akan berguna di Ragnar. Apalagi tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang hebat. Dengan kematian dari sang naga, maka dengan ini Dungeon Istana Camellia pada akhirnya telah berhasil diselesaikan. Setelah dungeon itu selesai, kali ini Theo terlihat membuka kembali pintu tersebut dan cahaya birunya hilang. Omong-omong, dengan ini, maka aku telah menyelesaikan questku, di mana hadiah dari sistem yang diberikan oleh Theo adalah berupa Nest Kompas. Efek dari item itu adalah untuk menuntun pemiliknya ke arah sarang. Di sini Theo bingung dan bertanya, Nest Kompas, apa ini ada hubungannya dengan quest selanjutnya? Ya, apapun itu, ini akan kusimpan terlebih dahulu. Sebaiknya aku kembali ke kamarku untuk istirahat. Ya, aku lelah sekali. Namun ketika Theo lelah dan wajahnya penuh dengan darah, seorang pelayan datang dan berteriak, Tuan muda Theo, di situ kau rupanya. Ada sesuatu yang sangat genting. Theo berbalik badan dan pelayan itu menjelaskan, Ya ampun, lihatlah dirimu. Kamu habis dari mana saja? Ada kericuhan yang terjadi di lapangan latihan nomor 4 saat ini. Dengan itu Theo menjadi terkejut. Namun tak lama kemudian, kita kemudian dibawa kembali menuju waktu saat ini, tepatnya di lapangan latihan nomor 4. Kali ini Theo menggunakan skill dari Laser Dragfear untuk menelan lapangan pertempuran, di mana Theo benar-benar mengintimidasi semua kadet di sana termasuk Remington, Hulkus dan juga Ray Ragnar. Dengan sorot mata yang mematikan, Theo kemudian berkata, "Pulang sana, aku mau istirahat."
Beberapa kadet ada yang tidak sadarkan diri, ada juga yang bingung lalu terjatuh, dan ada yang masih mampu berdiri, di mana salah satunya adalah Lanke Hulkes. Di sini Lanke sangat bersemangat dan berkata, "Sungguh killing intens yang luar biasa. Sudah kuduga, aku sudah feeling kau adalah lawan yang seru. Kau milikku Theo Ragnar, mari kita lihat seberapa kuat dirimu." Di sini tanpa basa-basi, Lanke Hulkes kemudian langsung saja menyerang ke arah Theo. Sebuah serangan dengan Great Sword dia lancarkan. Namun apa yang terjadi? Theo hanya menangkisnya dengan sebuah pedang biasa dan membuat Lanke Hulkes pada akhirnya terlempar jauh. Di mana kali ini Lanke bingung, seranganku ditangkis dengan sangat mudah. Bukan hanya sang musuh, kali ini MC kita juga bingung. Apa? Aku berhasil menangkis serangan itu. Di sini setelah serangannya berhasil ditangkis, Lanke menjadi makin bersemangat. Tidak mungkin aku mau menerima ini. Sang berwarna hitam, Hulkes Lanke. Ya, dia salah satu dianggap sebagai personil terlemah dari Four Horn of the North. Karena dia hanya bisa menggunakan satu senjata dan tidak begitu pintar. Tapi sebagai anggota dari klan Lanke, dia tidak pernah kalah dalam urusan tenaga. Dengan penuh kekuatan, Hulkes mencoba kembali untuk menyerang Theo sembari berteriak, "Coba tahan serangan ini, Theo Ragnar." Dengan sangat sigap, Theo pun berhasil membuat celah di antara serangan dari Hulkes. Kemudian Theo membalasnya menggunakan single flash. Ya, sebuah serangan yang tiba-tiba saja terlihat seperti menembus tubuh dari Hulkes, yang mana mengakibatkan Hulkes pun pada akhirnya bersimbah darah. Perutnya benar-benar robek dan dia pun terjatuh pingsan. Kali ini Theo kemudian berucap, "Pada akhirnya aku menggunakan seluruh kekuatanku tanpa kusadari." Ya, untung saja Hulkes Lanke yang terkenal akan tenaganya yang menerima seranganku ini, dan dia cuma pingsan. Melihat situasi ini, semua kadet di sana kemudian bersorak. Tuan muda Theo berhasil mengalahkan beruang hitam. Dia mengalahkan salah satu dari Four Horn hanya dengan satu serangan. Theo kemudian kaget, lalu dia mencoba menenangkan situasi. Tunggu, Lanke masih bernafas dan hidup. Namun apa yang terjadi? Pedang milik Theo kemudian retak dan patah. Seketika tentu dia langsung panik. Pedang pemberian ibuku. Kemudian dari arah yang cukup jauh, Remington dan juga Ray Ragnar melihat kejadian ini. Remington hanya bisa diam tanpa ada kata, sedangkan Ray Ragnar kemudian mengingat ke masa lalunya, di mana mereka berdua bertemu. Theo kecil lalu bertanya, "Kau siapa? Kenapa kamu keluar dingin-dingin begini? Apa kau tidak kedinginan? Bagaimana kalau aku kenakan ini di lehermu?" Kau masih kelihatan kedinginan. Ini saja tidak cukup. Ayo ke rumahku dulu sebentar. Nanti aku antarkan kau pulang begitu salju berhenti. Dengan mengingat masa lalunya itu serta perkembangan dari Theo, kali ini Ray Ragnar hanya bisa tersenyum kecil lalu dia pun pergi. Di sini seorang Remington kemudian terkejut. Apa dia barusan tersenyum? Apa? Ray Ragnar tersenyum. Lalu tak lama kemudian sore itu di Istana Camellia, sebuah perayaan terjadi untuk titel terbaru dari Theo, yaitu Luster Tiger. Semua orang di sana gembira, bahkan sang ibu benar-benar sangatlah senang. Namun di tengah kegembiraan ini, secara singkat Theo mengingat tentang hidupnya sebelum regresi, yaitu kematian dan juga hubungannya dengan sang ibu. Di sini Theo kemudian tersenyum dan berkata kalau masakan sang ibu benar-benar enak. Namun tiba-tiba saja setelah semua perayaan ini terjadi, sang ibu menjadi terkejut ketika melihat pedang pemberian miliknya yang telah patah. Ibu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, mengapa pedang ini bisa patah? Theo kemudian menjelaskan di mana pedangnya rusak ketika dia berlatih. Lalu dia meminta maaf karena pedang ini bagus yang ibu berikan kepadanya sebagai hadiah ulang tahunnya. Belum selesai Theo menjelaskan, kali ini sang ibu lalu marah. Dasar orang tua sialan itu. Dia sudah bersumpah mati karena pedang ini dibuat dari baja es putih dan kayu hitam steelwood, bahwa pedang ini tidak akan rusak. Mendengar itu Theo pun terkaget. Hah, maksud ibu kayu hitam steelwood dari hutan selatan Gaia? Sang ibu menjawab, iya, dia bilang hanya bahan langka dan berharga saja yang digunakan. Tapi seperti yang kita dapat lihat, itu semua omong kosong.
Kalau apa yang dikatakan dia itu benar, maka seharusnya pedang ini tidak rusak dengan mudah. Kemudian Theo pun berbisik dalam hatinya. Kayu hitam steelwood adalah tanaman khusus yang tumbuh dengan memberinya besi. Bahannya dianggap langka karena kayunya memiliki fleksibilitas kayu dengan ketangguhan sekuat baja. Aku tahu ini pedang bagus, tapi tak kusangka seberapa berharganya pedang ini. Dari mana ibu bisa mendapatkan pedang seperti ini? Sang ibu kemudian melanjutkan amarahnya. Tidak boleh, aku akan menemuinya dan meminta penjelasannya. Kali ini sebaiknya dia memberikanku pedang yang cocok untuk putraku. Mendengar itu, Theo pun berucap, aku tak apa kok, sungguh aku bisa menggunakan pedang lainnya. Sang ibu lalu berkata, tidak boleh sama sekali. Orang-orang akhirnya menghargai kemampuan aslimu. Justru kita harus jauh lebih teliti lagi sebelumnya. Lalu lagi pula upacara awakening kurang dari seminggu lagi kan? Aku tidak bisa membiarkanmu mendatangi upacara itu dengan pedang jelek. Mumpung sudah dibicarakan, ayo kita berangkat sekarang. Seketika Theo pun bingung. Kita mau berangkat kemana ibu? Kita akan menuju ke workshop terbaik di seluruh Winteria, yaitu workshop Baskui. Tempat di mana para blacksmith terbaik di dunia berkumpul.